Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban jawaban UTS UTS untuk mata kuliah statistik bisnis, statistik ekonomi bisnis. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Imam Dwi Prayogi di kelas MJ 204. Izin share screen. share screen. Untuk soal hitungan, di sini ada data sebanyak 31. Kita disuruh untuk mencari poin A itu kelompokan data. Yang poin B, hitung ukuran jarak, varian, dan simpangan baku. Untuk yang C, hitung skewness dan kurtosis. Dan yang di gambar grafik jelaskan interpretasi. Pertama-tama, ini yang A itu kelompokan data. Kenapa kita harus kelompokin data? Karena pengelompokan data adalah langkah awal untuk melakukan analisis statistik berdasarkan data yang dikasih. Ini kita mengelompokkan data sesuai kelas interval dan frekuensinya. Bisa dilihat kelas interval dari 30 ke 39 itu ada sebanyak 3 dan seterusnya. Dan poin B, untuk hitung jarak, varian, dan simpangan baku, maka kita harus mencari jarak dulu dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min. Berdasarkan data, X max-nya itu 85 dan X min-nya itu 30. Lalu mendapatkan hasil 55 untuk jarak. Selanjutnya kita hitung jumlah kelas dengan rumus sigma K. Sigma K itu dengan rumusnya sama dengan 1 plus 3,322 dikali log N. Sama dengan log-nya itu 31. Berdasarkan diketahuinya. Hasilnya itu dari 1 plus 3,322 dikali log 31 itu 5,932. Dibulatkan menjadi 6 kelas. Selanjutnya, kita menghitung CI. Dengan rumus CI sama dengan R dibagi sigma K. R-nya itu 6. R-nya itu 55. Sigma K-nya itu 6. 55 dibagi 6 sama dengan 9. Selanjutnya, untuk menghitung varian, kita harus mengetahui min atau X bar. Dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N, yaitu 1643 dibagi 31. Hasilnya 53 untuk minnya. Lalu untuk menghitung varian, rumusnya S2 sama dengan sigma FI X min X bar pangkat 2 dibagi N. Di sini sigma FI-nya 6259,75 kali 3 dibagi 31, hasilnya 201,93. Selanjutnya kita hitung simpangan baku. Simpangan baku itu sama dengan akar kuadrat dari varian.
Jadi simpangan baku itu rumusnya akar kuadrat dari 201,93. Hasil jumlahnya itu 14,21. Ini adalah data tabel perhitungan lanjutan untuk menghitung skewness dan kurtosis. Skewness itu rumusnya sigma FI X min X bar pangkat 3. Ini tabelnya. Dan untuk yang tabel pangkat 4 ini untuk kurtosis. Sigma FI X min X bar pangkat 3 per NS pangkat 3. Sigma FI-nya sudah diketahui 84757,13. Per N-nya 31, S-nya 14,21 pangkat 3. Ini masih turunan. 31 dikali 14 kali 21 pangkat 3, hasilnya 2869,341. Lalu turun, mendapatkan hasil 0,95 untuk skewness-nya. Jadi hasil skewness-nya lebih dari 0, maka kurvanya positif. Untuk perhitungan kurtosis, rumusnya K sama dengan sigma FI X min X bar pangkat 4 dibagi N dikali S pangkat 4. Sigma FI X min X bar pangkat 4 itu bisa dilihat di tabel terusan ini. Ini jumlahnya. Masukkan ke sini. Per N-nya itu 31, S pangkat 4. Berarti 14,21 dipangkatin 4. 14,21 pangkat 4 itu hasilnya 40.773,34. Lalu mendapatkan kurtosisnya itu 2,62. Jadi kesimpulannya, jika nilai yang sama dengan 3, maka distribusinya mesokurtik. Jika nilai lebih dari 3, maka distribusinya leptokurtik. Jika nilai kurang dari 3, maka distribusinya platikurtik. Ini kesimpulannya distribusi platikurtik, yaitu kurang dari 3. Selanjutnya nomor 2, untuk soal hitungan. Di sini ada data histogram. Saya diminta untuk menganalisis kurvanya simetris atau tidak. Jika tidak, itu menceng kanan atau kiri. Jelaskan menggunakan analisa hitungan. Ini saya coba untuk menganalisis dengan hitungan. Harus mengetahui min, median, modusnya. Ini saya lampirkan tabel. Ada tabel kelas, ada FI, ada FK, ada XI, ada FI dikali XI. Ini sengaja saya bikin warna yang beda untuk median modus. Selanjutnya, untuk menganalisis kurvanya, kita hitung minnya. Rumus min itu sigma FI dikali XI per sigma FI, yaitu 5.600 per 80 sama dengan 70. Untuk median, rumusnya LO plus setengah N min FK per FI dikali CI. LO-nya 59,5, setengah N-nya 40 per 18, FK-nya per FI-nya 18, CI-nya 10.
Turunan ini dihitung, dikurang dulu, mendapat hasil 22/18 dikali 10. Selanjutnya perhitungan ini dapat hasil 12,5 ditambah 59,5. Hasilnya 71,7 untuk median. Untuk modus rumusnya L modus plus D1 per D1 plus D2 dikali CI. Ilmunya 69,5. Untuk D1-nya 6 per D1 6 per plus D2-nya 12. Untuk CEI-nya berarti dikali 10. Terus ini masih turunan 69,5 plus 3,3 didapat dari perhitungan ini. Lalu mendapat hasil 72,8. Maka kesimpulannya min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Maka kurvanya negatif skewed. Sini ditandai untuk membedakan mana median dan modusnya. Demikian hasil presentasi saya untuk tugas UTS mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis kelas MJ 204. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan penulisan, saya akan rapikan dan dikoreksi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.